Hai, aku Arda Tatum. Sekarang aku lagi ada di kantor Kumparan, mau bahas tentang single terbaru aku, Sampai Mati. Sampai Mati ini sebenarnya terinspirasi dari kisah dimana orang kalau misalnya pacaran kan pengennya ya sampai tua gitu, sampai mati, tapi akhirnya harus berakhir di tengah jalan, nggak jadi sampai mati gitu. Betul, aku sendiri yang tulis. Terinspirasi dari salah satu pengalaman pribadi aku juga, tapi aku merasa kayak ini kayaknya sesuatu yang kayaknya hampir semua orang pasti pernah ngerasain dalam hidupnya. Makanya aku rilis karena aku merasa kayak banyak orang yang bisa relate gitu. Itu agak loncat-loncat sih, soalnya emang aku tuh suka bikin lagu aja gitu buat pribadi gitu, buat salah satu terapi yang aku jalanin. Memang kalau misalnya ada apapun yang lagi dirasain ya ditumpahkan ke misalnya bikin lagu atau puisi atau gambar gitu. Jadi memang kayak ya tulis aja, iseng ngeluarin perasaan gitu. Itu bulan Maret tahun lalu. Tapi sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, kayaknya gue mau rilis lagu ini deh. Itu udah jadi menjadi suatu, bukan kesatuan, kayak udah jadi musiknya, udah jadi liriknya, itu semuanya dalam satu video yang sama. Pas bulan Juli di tahun yang sama baru memutuskan kayak kayaknya gue mau rilis ini deh gitu. Habis itu cari-cari referensi dan lain-lain, kayak mikir-mikir dulu mau dibuat seperti apa, sampai akhirnya kepikiran udah konsep mau seperti apa. Aku merasa yang paling tepat untuk ngegarap aransemennya adalah Profesor Deviana gitu. Jadi akhirnya pas bulan September ya, sekitar September akhir tuh aku menghubungi beliau, ternyata beliau juga tertarik dan waktunya cocok. Akhirnya bulan Oktober kita rekaman dan mixing, mastering dan lain-lain. November kita bikin video klip. Tadinya mau rilis Desember kan, tapi ternyata karena satu dan lain hal nggak jadi, akhirnya rilisnya Januari gitu. Tantangannya kalau secara produksi kayak agak deg-degan sih, karena untuk pertama kalinya bener-bener aku ngerilis lagu yang bener-bener aku yang buat, terus bener-bener aku include banget diri aku dalam semua prosesnya, musiknya, video klipnya gitu, terus nanti mau rilis, nanti mau promonya gimana gitu. Jadi deg-degannya di situ, tapi at the same time exciting. Ternyata itu salah satu yang paling aku suka banget sih dalam semua proses Sampai Mati sampai keluar ini. Dan aku kan pernah rilis lagu waktu itu umur 16 tahun sama Mas Ari Lasso ya. Setelah itu juga aku rilis 2 single yang bergenre sama. Abis itu aku memutuskan ya udah deh, gue kayak nggak mau nyanyi lagi karena aku ngerasa nggak nyaman nyanyiin lagu-lagu itu. Aku ngerasa nggak nyaman nyanyi depan banyak orang. Jadi setelah 2-3 lagu tersebut aku ngerasa kayak udah gue gak mau nyanyi lagi gitu. Akhirnya memutuskan untuk kembali lagi. Aku ngerasa kayaknya kalau misalnya aku balik nyanyi lagi tapi dengan genre yang aku nyaman nyanyiinnya, dengan lagu yang aku ngerasa oh aku bisa relate, aku beneran ngerasain apa yang ada di lagu ini, kayaknya bakalan lebih enjoyable deh gitu aku nyanyi gitu ya. Dan maksudnya kayak di depan banyak orang gitu. Dan setelah aku coba ternyata bener, walaupun emang dia masih anxious banget juga untuk kayak promo-promo pas awal-awal tuh bener-bener banyak anxiousnya, cuma makin kesini ternyata emang lebih nyaman seperti itu gitu. Kenapa berani ngeluarin genre yang lain dari yang sudah ada, aku rasa ya memang itu yang aku suka. Jadi kalau misalnya emang aku mau ngeluarin sebuah karya, aku ngerasa lebih baik kalau misalnya aku ngeluarin yang bener-bener sesuai sama yang aku mau dan aku tuh seperti apa gitu. Ada banget sih zamannya waktu aku promo sama Mas Ari Lasso itu kan aku belum ada pengalaman nyanyi secara profesional sama sekali ya. Aku emang suka nyanyi ya sama keluarga, acara keluarga, karena memang keluarga aku juga banyak yang pemusik. Tapi tiba-tiba aku ngerasa sampai sekarang kayaknya waktu itu aku terlalu muda untuk benar-benar tiba-tiba memutuskan untuk kayak gue nyanyi dia digandengnya sama Ari Lasso juga gitu. Jadi banyak pressure gitu loh. Karena pas kejadian aku promo itu bener-bener se-anxious dan panik itu sampai-sampai setiap promo tuh suara aku gak bisa keluar. Sampai kayak semua Mas Ari dan the whole team itu sampai harus ya udah tenang aja. Aku juga masih nervous kok, Ril. Aku juga masih nervous, tapi bisa kok kita
sebulan, 2 bulan, beberapa bulan ternyata it doesn't work anyway gitu loh, kayak bener-bener masih anxious banget aja gitu sih. Cuma kayak bertahun-tahun mikirnya kayak oh berarti that's not for me, emang gue nggak bisa aja. Pada saat itu ngerasanya kayak udah tutup buku gue sama nyanyi, gue nggak mau balik lagi gitu karena terlalu traumatic gitu lah, karena kayak banyak orang yang punya pengharapan, maksudnya kayak ya lu udah rilis lagu, lu promo gak sih gitu gak sih, terus kayak ternyata aku ngerasa waktu itu aku nggak capable aja untuk melakukan itu gitu. Selama bertahun-tahun terapi dan lain-lain, dibantu didukung juga sama orang-orang terdekat aku yang sayang sama aku, akhirnya aku punya faith lagi sih untuk diri aku bahwa kayak bisa kok ya keluar dari zona nyaman gitu. Dibantu dengan ya udah bikin sesuatu yang emang lo suka, lo yang lo nyaman, dan ya coba lagi gitu. Aku tuh pengalamanku bersama netizen yang mulutnya nyinyir tuh udah dari aku. Jadi waktu itu aku pernah hubungan pertama aku sama cowok, there's this guy yang fansnya tuh semuanya ekstrim banget ya kalau ngomong ya. Jadi waktu pertama-tama sih kayak gila ya, kayak gue kok ngapa-ngapain aja salah, masih tetap mikirin gitu. Tapi setahun 2 tahun, jadi pas aku SMA deh itu udah yang kayak ya udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan, karena aku merasa kalau misalnya if you're happy with your own self, kayak none of the matters gitu loh. Aku merasa seperti itu ya, that works for me menurut aku. Aku dari dulu alhamdulillah anaknya kalau misalnya lakuin sesuatu tuh buat kebahagiaan sendiri aja, selama itu nggak merugikan siapapun dan nggak nyakitin hati siapapun, menurut aku itu sah-sah aja. Kalau misalnya dengan seperti itu pasti orang mau ngomong apa ya udah gitu, toh ini yang bikin gue happy kok. Aku hidup bukan buat bikin semua orang happy gitu loh. Iya betul sih. Iya kalau misalnya kemarin ini jadi udah bener-bener ya udah gitu. Kalau orang bilang aku gendut, banyak banget aku baru tahu terus pas kemarin sempat ada games terus yang kayak ngebacain komentar-komentar netizen, banyak yang bilang aku gembrot gini gitu. Cuma ngerasa kayak gembrot is such a big word ya, maksudnya kayak gue gemuk iya gitu. Gitu sih, kayak aku lebih kayak I know my self worth gitu loh. Jadi aku ngerasa kalau misalnya orang ngomong nggak sesuai sama yang menurut aku ya udah lewatin aja gitu. Itu aku udah lama banget sih, memang dari beberapa tahun lalu tuh sempat memutuskan kayak gue vakum dulu deh untuk beberapa bulan gitu kan. Tadi beberapa bulan terus malah jadi berlanjut jadi beberapa tahun. Tapi sampai detik ini belum ada rencana untuk balik ke dunia acting lagi sih. Jadi kalau misalnya kamu tanya sekarang, emang sekarang fokusnya lagi di nyanyi gitu. Kalau untuk album pengen, cuma maksudnya aku take things slow aja sih dari single ini. Semoga kejadian ada single yang kedua. Cuma kembali lagi, aku santai sih. Selesaiin dulu yang satu ini, udah selesai semua promonya sudah dengan seharusnya, habis itu baru lanjut ke yang 2 gitu. Ada beberapa option sih, cuma aku masih belum tahu yang mana dulu akan ngelanjutin sampai matinya. Terus mau di aransemennya seperti apa gitu, jadi aku santai aja, dia nggak mau kayak keburu-buru terus mau jadi atau gitu yang itu waktu itu gini nih ya gitu. Apa ya, banyak sih, cuma salah satunya mungkin lebih ke punya fans yang solid yang benar-benar support aku akan sesuatu yang aku suka gitu sih. Karena sampai detik ini masih banyak juga fans aku yang kaget, kok tiba-tiba kayak gini ya aliran musiknya gitu, kok sekarang tiba-tiba kayak gini ya. Jadi mungkin kedepannya pengen punya segerombol fans yang memang satu aliran, satu selera sama aku gitu.